Oke, salah satu surah yang paling penting dalam Al-Quran itu kan An-Nisa. Nah, kita sering banget memahaminya lewat kacamata tradisi. Tapi kali ini, kita bakal coba lihat surah ini dari sudut pandang yang beda. Lewat pertanyaan-pertanyaan modern yang ternyata relevan banget buat kita sekarang. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya sebuah buku yang usianya baru 30-an tahun bisa bantu kita menggali lebih dalam makna dari sebuah teks suci yang udah berumur 1400 tahun? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu melihat sebuah proyek yang luar biasa dari Indonesia. Sumber utama kita untuk pembahasan kali ini adalah Al-Quran dan tafsirnya. Ini bukan buku biasa loh, ini adalah sebuah proyek besar yang disponsori langsung oleh negara kita, melalui Kementerian Agama. Jadi, ini adalah hasil kerja bareng para pakar dan ulama top di Indonesia. Dan tujuannya, wah mulia banget. Seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY waktu itu, karya ini dibuat untuk memperdalam iman, ilmu, dan amal soleh kita. Bisa dibilang, ini adalah sebuah proyek pencerahan spiritual untuk seluruh bangsa. Nah, dari 10 jilid tebal yang ada, kita akan fokus ke satu bagian spesifik, yaitu jilid kedua. Kenapa? Karena disinilah letak surah yang jadi pusat pembahasan kita hari ini, surah An-Nisa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, surah tentang perempuan. Pasti kepikiran kan, dari 114 surah di Al-Quran, kenapa ada satu yang namanya sangat spesifik, yaitu perempuan. Apa sih yang bikin surah ini begitu istimewa sampai diberi nama seperti itu? Ternyata jawabannya ada di isinya. Para ulama menjelaskan kalau nama ini diberikan ya karena surah ini isinya padat banget dengan hukum-hukum sosial dan keluarga yang berhubungan langsung dengan perempuan. Mulai dari urusan pernikahan, hak anak perempuan, sampai warisan. Lengkap. Dan yang menarik, loh, di Al-Quran itu ada surah perempuan, tapi nggak ada surah laki-laki. Ini seakan-akan memberikan status yang prestisius, yang menekankan betapa pentingnya topik-topik seputar perempuan dalam tradisi Islam. Lanjut ke bagian 2, keutamaan dan kandungan tradisional. Kalau kita bicara soal keutamaannya, wah ini luar biasa banget. Surah ini diriwayatkan pernah membuat Nabi Muhammad menangis saking dalamnya makna yang terkandung. Beberapa ayatnya bahkan dianggap lebih berharga dari dunia dan seisinya. Surah ini juga jadi bagian dari sholat malam Nabi. Ini menunjukkan betapa dalamnya spiritualitas surah ini. Jadi secara garis besar, surah ini tuh kayak fondasi masyarakat. Isinya mencakup pilar-pilar penting. Ada hukum keluarga yang detail banget, aturan pernikahan, sampai ke dasar-dasar tatanan sosial dan yang paling penting, perintah untuk berlaku adil tanpa pandang bulu. Ini semacam cetak biru untuk membangun masyarakat yang adil. Oke, sekarang kita geser sedikit, bagian 3, sebuah penelaahan ulang kontemporer. Nah, disinilah perspektifnya mulai bergeser. Fokusnya bukan lagi cuma sekedar, oke, aturannya begini, tapi pertanyaannya jadi lebih dalam. Gimana prinsip-prinsip abadi di balik aturan-aturan ini bisa membimbing kita untuk mencapai keadilan gender di zaman sekarang? Disinilah konsep tafsir kontemporer masuk. Ini bukan tentang mengubah teks sucinya ya, tapi tentang pendekatan baru dalam memahaminya. Pendekatan ini melihat lagi konteks sejarahnya, menggali nilai-nilai spiritual utamanya, dan bahkan berani menantang interpretasi-interpretasi lama yang mungkin, sadar atau tidak, dipengaruhi oleh budaya patriarki pada masanya. Kita masuk lebih dalam lagi ya. Bagian 4, perjuangan untuk keadilan. Jadi, bisa dibilang pergeseran utamanya tuh di sini. Dari yang tadinya sangat fokus pada aturan gramatikal dan harfiah, sekarang lebih ke tujuan spiritual yang lebih besar. Pendekatan kontemporer itu selalu bertanya, bagaimana prinsip keadilan ini kita terapkan di dunia modern? Ini adalah pergeseran dari sekedar bentuk ke substansi. Dan hasilnya, wah, dampaknya besar banget. Analisis modern menyimpulkan bahwa, kalau ditafsirkan dengan semangat keadilan ini, Al-Quran dan khususnya surah An-Nisa justru bisa menjadi sumber inspirasi utama untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Keren kan? Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Ini semua bukan berarti kita membuang tradisi. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk keterlibatan yang jauh lebih dalam. Ini adalah sebuah dialog yang hidup antara teks suci dan generasi kita sekarang, yang berusaha menemukan kembali prinsip-prinsip keadilan universal yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, pembahasan kita ini meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana dialog yang terus-menerus terjadi antara teks kuno yang agung dan dunia modern kita yang penuh tantangan ini terus membentuk, memperkaya, dan bahkan menghidupkan kembali keyakinan kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang kayaknya akan terus kita jawab bersama-sama.